Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat Ia berikan kesempatan untuk kita dapat mendengarkan kebenarannya sekali lagi. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hikmat yang benar, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kuatkanlah hati kami untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang terkasih, ketika Allah menciptakan manusia, ada aspek yang serupa yang Allah miliki dengan apa yang manusia miliki. Mungkin tubuh ini bisa saja busuk, dan kita pasti akan mati, tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah berakhir, yaitu roh yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itulah yang serupa, bukan berbicara mengenai fisik, tapi berbicara apa yang paling penting, yaitu apa yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai keserupaan dengan Allah, maka kita akan melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik, sehingga manusia tentu memiliki sifat yang baik. Allah itu maha tahu, sehingga manusia tentu suka untuk mencari pengetahuan. Allah itu memiliki kehendak, dan itu membuat manusia juga tahu untuk memilih hal yang baik dan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kehendak Allah diberikan kepada manusia dan kita memiliki kehendak. Sehingga kita sesungguhnya adalah orang-orang yang diturunkan daripada kehendak Allah. Oleh karena itu, kita tidak dicipta dengan hal-hal yang biasa saja, sebab apa yang ada dalam diri Allah ada juga dalam diri kita. Dan hal yang paling penting ialah Ia menciptakan kita menurut gambarnya. Bayangkan saja, Allah yang adalah pencipta, diciptakanlah kita menurut gambarnya. Tentu kita adalah manusia yang bermartabat, manusia yang spesial. Kita bukan layaknya seperti robot yang digerakkan sesuka hati dari seseorang, tetapi kita memiliki pemikiran, kita memiliki rasio, karena Allah juga memiliki rasio dan pemikiran. Karena itu kita bukanlah boneka, kita punya kemampuan untuk memilih yang terbaik. Oleh karena itu ketika Allah menciptakan kita, Ia menciptakan kita menurut gambarnya yang agung. Ketika kita membaca ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-28 itu, ketika Ia menciptakan kita menurut gambarnya, Ia memberikan sebuah pesan untuk kita dapat mengelola semua ciptaan yang lain. Bayangkan saja, ketika kita orang-orang yang seandainya hanya sekadar seperti robot, pasti tidak akan pernah bisa mengelola dunia ini. Tetapi karena Allah menciptakan kita begitu berharga, ketika Allah menciptakan kita begitu spesial, kita diberikan kemampuan yang luar biasa untuk mengelola semua dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita memikirkan sesungguhnya apa tujuan Allah menciptakan kita, mengapa Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, kita akan melihat hal ini di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang terkasih, kita bukanlah boneka. Kita punya kehendak, kita punya roh yang berasal daripada Allah. Maka sekarang pakailah kemampuan yang Tuhan berikan. Pakailah itu untuk menggunakan semua yang Tuhan sediakan bagi kemuliaan-Nya. Ketika Allah berkata kepada Adam dan Hawa saat itu, kelolalah dunia ini, maka mereka mengelola itu. Tetapi ternyata iblis tidak tinggal diam. Iblis datang dan menggoda Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa diperalat dan diikat oleh iblis, sehingga Adam dan Hawa tidak lagi melakukan fungsinya. Tetapi saat kita saat ini sudah percaya kepada Yesus Kristus,
Kita sudah menang bersama Yesus Kristus. Iblis yang selama ini membuat kita seperti boneka telah dikalahkan oleh Yesus. Saat kita percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sekarang bukan lagi boneka. Kita tidak lagi diperalat, kita tidak lagi diperhamba oleh iblis, sebab kita telah dimenangkan. Maka kembalilah kepada tujuan awal saat Tuhan menciptakan kita. Lakukanlah yang terbaik, karena kita punya pilihan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita punya pilihan untuk hidup di dalam dosa atau berjalan dalam kebenaran. Jangan pernah mempersalahkan dosa. Jangan pernah mempersalahkan iblis. Sebab kita yang adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus punya pilihan untuk tetap hidup dalam Tuhan atau hidup dalam dosa. Sekarang terimalah kekuatan daripada Tuhan, karena Ia akan menguatkan kita untuk mengerjakan yang terbaik sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya, memberkati banyak orang dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah mengeluarkan kita, membebaskan kita dari perbudakan iblis. Kini kita bukan lagi boneka, tetapi benar-benar sudah dibebaskan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus. Terpujilah Dia dalam nama Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk sepenuhnya percaya bahwa kami telah dibebaskan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan tuntunlah kami untuk mengerjakan tanggung jawab kami sama seperti saat Engkau menciptakan kami. Dalam nama Yesus. Amin.